Baik, saudara, firman Tuhan di dalam Alkitab itu mengatakan bukan yang masuk yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Maka dari itu konsepnya sangat beda sekali ya saudara. Dengar dan camkan ini. Yang mengatakan ini Yesus sendiri loh saudara. Dengar dan camkan. Camkan itu mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Menarik ya saudara. Dengar dan camkan. Coba lihat saudara. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Tetapi ini dalam saudara, pengertiannya dalam. Melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Nah kalau orang tidak pandai, oh berarti yang muntah, bukan itu. Ini bicara tentang apa? Perkataan. Perkataan. Firman Tuhan juga mengatakan, siapa yang bisa menguasai mulutnya bisa menguasai kehidupannya. Dan ada satu hal yang menarik, kenapa yang dari mulut itu, yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Karena dari mulut itulah keluar sumpah serapah. Nah ini dia ayatnya yang ke ini 15. Ini pengertiannya begini saudara. Dalam sekali saudara, dalam sekali. Hanya maka dari itu Kristen Injil dalam Alkitab itu untuk cerdas spiritual ya. Tidakkah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Jadi gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada batasan ya. Saudara nggak usah sok-sok kritis gitu loh. Oh nggak ada aturan. Oh tunggu dulu. Aturan di Kristen itu jauh lebih mulia saudara. Jauh lebih manusiawi dan menempatkan manusia itu sebagai manusia. Bukan seperti kambing, binatang. Binatang aja, kucing aja mau puk itu ya. Dia cari pasir loh. Garuk-garuk, puk lalu ditutup. Itu binatang loh. Nah ini manusia kok mesti masuk WC aja mesti diatur, ini diatur. Itu sesuatu yang nggak perlu disyariatkan gitu kalau. Oke, tinggalkan itu. Kenapa saudara? Segala sesuatu itu semuanya akan dibuang ke dalam jandan. Tetapi saudara, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Kenapa? Begitu pentingnya. So itu di Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu cuma lagu. Baik, tetapi ini dalam lagi. Saudara kenapa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi konteksnya murid-murid Yesus kan makan aja nggak cuci. Nah itu jadi masalah gitu. Dan saat ini dipakai sampai sekarang. Maka dari itu di Kristen itu bicara soal halal haram itu jauh lebih mulia. Hanya Anda yang menghina kekristenan itu karena nggak tahu aja. Oke Pak King David, shalom. Kiai David. Ya kita ngobrol dulu. Ya, shalom Pak Heri. Iya, saya tadi sedikit mengutip tentang firman Tuhan, bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar. Nah, Muslim itu kan menghina-hina Kristen ya, pemakan babi, pemakan anjing gitu. Kadang-kadang saya harus menjawab kasar juga, mending makan babi daripada otak babi. Iya. Oke, sebelum membahas topik kita yang menarik, menurut Bapak gimana nih Pak? Mereka itu mempermasalahkan soal makanan, padahal itu hanya mau jadi Silakan Pak. Sebenarnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu benar sekali ya. Apa yang masuk ke dalam mulut kita itu turun ke perut dan dibuang ke jamban. Itu sudah benar, clear. Tetapi apa yang keluar dari dalam diri kita, dari hati kita, yang kita keluarkan, itulah yang najis. Contoh, kita membuang ludah, itu najis. Ya kan? Kata-kata yang kotor keluar, itu najis. Muntah, seseorang muntah itu najis. Yang keluar, orang buang kotoran itu najis. Buang kencing itu najis.
Yang keluar dari kita tuh benar-benar najis, kotor. Nah, tetapi yang masuk itu yang bersih kan, makanan, minuman bersih. Itu masuk ke dalam perut kita, diolah, kemudian sari-sarinya itu yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, tetapi yang sisanya ampas itu kan dibuang, nggak ada masalah. Apa masalahnya gitu loh. Nah ini ya mereka tidak memahami Alkitab itu dan tidak dibaca dengan secara lengkap. Kalau mereka baca secara lengkap, maka mereka akan tahu apa itu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa apa yang masuk di dalam mulut itu tidak menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut orang itulah yang najis. Ini dalam sekali kalimat ini. Ya. Tidak sesederhanaan seperti kita berpikir sederhana, tidak, tapi dalam ini kata-kata. Kita nilainya lebih tinggi, Pak. Betul, Pak Heri, betul sekali. Gitu. Iya, oke deh. Baiklah, terima kasih Pak King. Saudara, kita masuk kepada topik kita yang sangat menarik. Terus terang saya sendiri juga heran dan sedikit kecewa ya tentang Helmi Yahya. Helmi Yahya ini saya kenal bersama adiknya ya kalau nggak salah ya, Tantowi Yahya. Itu anak-anak orang-orang pinter, Pak. Orang-orang pinter, inspirator bagi motivasi Indonesia lah, bisnis dan seterusnya. Main di situ, dan dia ini market leader dari game-game di televisi, Pak, dari TVRI ya. Cuma saya nggak tahu ya, mungkin Pak King David sudah nangkep juga sampai Roma Irama juga bikin podcast, kemudian Dr. Richard yang bukan bidang-bidangnya saat ini Helmi Yahya juga, Helmi Yahya bicara itu mulai bicara soal agama, Pak, dan menyasar kekristenan, dan saat ini bicara tentang perbabian. Kesimpulan saya, ini gara-gara babi, Helmi Yahya jadi kadurun. Ingat ya, bukan kadrun tapi kadurun. Kadurun itu memang bahasa aslinya, Pak. Itu saya tahu dari siapa itu. Betul. Islam sendiri. Bahwa itu pikiran kotor, butek. Saya dapat itu. Ya, hari ini kita membahas gara-gara babi, Helmi Yahya jadi kadurun. Lah pantas gereja lebih berkembang dari masjid. Nah, ini bagaimana? Jadi ini siapa ini yang pakai kopiah merah ini, dia mengatakan bahwa perkembangan gereja Tanjung ini siapa ya? Lupa saya namanya. Faisal Tanjung atau siapa, saya nggak tahu lah, nggak penting namanya. Perkembangan gereja itu 446%, Pak, per tahun, kata dia. Ya. Masjid 60%. Pak Kiai Abu Nongko tadi malam, hati-hati Pak, hati-hati. Mereka tuh data dari mana? Iya, makanya saya mengatakan ini. Saya nggak pusing lu data dari mana ya, saya seneng-seneng aja datanya dari MUI kemarin itu yang dibahas sama Pak Lidara, Pak, ya toh? Iya. Itu data di sini pemurtatan mau besar-besar. Ya saya seneng-seneng aja mereka yang bikin data. Iya, betul sekali. Kamu bikin data sendiri, stres sendiri kan? Lalu menurut Pak Abu Subi, ini strategi mereka dibikin begini supaya mereka begini. Ya, kalau kita sih malah semakin percaya diri kan. Betul. Ya, betul. Datanya bombastis kan Pak dari mereka. Bayangkan, Ustadz Situmorang aja juga mengatakan, oke, mumpung saya ingat ya. Makanya orang Kristen santai-santai aja. Iya. Bahwa, nah ini dia, dengar ya saudara. Anda mengatakan Islam teroris, justru sekarang pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia adalah di Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Sampai ngamuk dia. Ngamuk 300 berapa, Pak? 380%. 380%. Tetapi si Tanjung ini mengatakan 446% per tahun. Sementara masjid 60%. Benar atau tidak ya terserah, itu urusanmu, derita lu kan gitu, Pak. Iya toh? Ya. Nah, betul. Makanya mereka mati-matian. Sampai soal makan-memakan, kemarin kita bahas soal MUI juga sudah kita bahas begitu ya. Nah, cuma sayangnya saat ini ya saudara, saya lebih fokus kepada Helmi Yahyanya dulu. Gara-gara babi, Helmi Yahya jadi kadurun. Nah, ini pantas gereja lebih berkembang dari masjid. Memang ini saya combine dengan statementnya
si Tanjung ini, ditambah lagi Ustadz Situmorang yang stres gitu. Nah ini membuktikan Aristo itu otaknya kerbau, itu di pinggirnya itu Pak ya. Semakin membuktikan memang Aristo tak obok-obok kamu. Ya, jongosnya si bangke. Jongosnya. Dia ngupas-ngupas saya lagi tuh. Ya, bagus. Ngupas-ngupas saya. Wah, dia ngomong, oh channel nggak berkembang lah, inilah. Ya terserah lah. Saya kasih. Belum tahu sudah naik berapa persen. Tak tunjukkan ya Aristo, tolong kabari ke Aristo ya. Kamu ngomong nggak berkembang lah, pelayanan nggak berkembang. Kamu di mana? Bahkan ngomong, ternyata Jenderal Heri ini di kampung. Memang saya di kampung, saya bangga dengan kampung saya. Oh ternyata di daerah. Oh iya, lo ngapain? Kamu di kota mana sih? Ya, kok bisa-bisanya menunjukkan, oh ini Injil Barnabas, Injil yang asli. Injil palsu di kampung. Dunia hanya sejauh jempol. Ya, lihat nih. Dia bilang nggak berkembang katanya Pak. Naik berapa persen itu Pak? Waduh. 274%. Tanggal 30 April sampai 27 Mei ini Pak. Ya. 274. Dan tahu nggak Aristo? sekarang subscribe-nya IKIM belum 1 bulan udah tambahan 2.600 subscriber. Nah, saya tunggu ya, saya cek yang detik ini, real time yang sekarang. Kalau ini kan kemarin ya. Sabar ya Pak, saya. Iya, nih. Betul. Biar tahu dia. Oh, sudah 2.800 Pak. Wow. Sudah 2.800 sekarang. Subscriber baru. Dia tuh. Ya, jadi dikatakan itu lebih 2.100 lebih banyak dari biasanya. Ya memang di IKIM itu kalau yang bicara apologetika itu meledak-ledak ya, minimal di atas sekian ribu lah. Tetapi kalau yang full rohani itu ratusan, nggak apa-apa. Memang beda sasarannya. Dan saya santai aja gitu ya. Oke, baik ya, kembali lagi Pak, ini tentang kenapa kok larinya nanti pantas gereja lebih berkembang daripada masjid. Nah itu faktanya, mereka sendiri yang bikin data kan. Jadi data-data itu bukan dari saya ya saudara. Ini dari si Tanjung sendiri. Lalu kata si Ustadz Situmorang yang stres ini. Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia Pak. 380% per tahun. Modar. Kemudian ini. Karena apa Pak? Hal-hal sepele itu yang dijadikan masalah. Soal babi itu dianggap sebagai kerohanian gitu. Kalau kita ketawa Pak, itu semua jadi tai saudara yang masuk di mulut. Ya Pak? Betul. Iya toh? Tetapi mulutmu itu loh, dolak-dale, apalagi kainama itu penipu, atas nama agama menipu. Nah itu yang najis di kekristenan. Kita dengar dulu yang ini. Sorry, kenapa dulu dibentuk aku cukup terpenuhi. Ya. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi satu. Ini pintu masuk. Kita tengok di Myanmar bagaimana kelakuan orang Buddha. Ya. Gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Oh, saya salah ketik Pak. 466%. Ya. Oh, salah itu saudara ya. Malah lebih besar lagi. Iya, lebih gede lagi dia. Lebih gede lagi ya. Ya terima kasih lah. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rolling Stone. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Padahal negara ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Pertumbuhan masjid di Indonesia itu per tahun cuma 64%. Oh 64, bukan 66 ya, saya salah. 64. 64, oke, bukan 60%, 64. Wes, udahlah itu deritamu. Oke ya. Nah, Pak silahkan Bapak ada pendapat mungkin sebelum kita membahas topik Helmiah ya. Kalau mengenai pertumbuhan gereja memang ya pertambahan jiwa-jiwa itu banyak ya. Cuman kan tidak ada data yang resmi, tetapi banyak orang yang sudah berpindah di kekristenan itu banyak. Cuman KTP-nya itu belum bisa diganti. Masih tetap agamanya Islam, tetapi orangnya sudah tidak di sana. Dan itu kita tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Saya pernah diminta tolong juga urus karena mereka mau menikah.
Tadi mereka berdua di seberang sana, lalu mereka sudah di Kristen, mereka mau menikah di gereja. Nah, gereja minta KTP-nya itu harus diganti dulu. Nah, itu memang cukup sulit urusnya dan uang cukup banyak yang keluar ya. Aduh. Gitu loh. Dan itu memang banyak Pak Heri, banyak. Yang seperti itu banyak sekali. Nah, jadi kalau dia bilang gereja itu bertumbuhnya pesat, ya saya yakin memang betul. Cuman berapa persen kita nggak tahu. Kalau dia sebut 400 lebih persen, 466% ya terima kasih puji ya Tuhan. Pak Ustadz, puji Tuhan. Ya kan kalau itu bisa 500% lebih bagus lagi. Saya terima kasih banyak gitu. Iya. Ustadz Situmorang mengatakan 300% sambil mengamuk. 360% dia bilang. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh data dari mana Pak Heri. Tapi ya kita senang-senang aja, terima kasih banyak. Iya, sudah dibantu datanya. Ya, sudah dibantu gitu. Iya. Nah, ini guru gembul nih, Pak. Nah, banyak di mana-mana ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong. Itu betul ya, Pak ya? Iya. Tuh lihat, jutaan muslim murtad dari agamanya. Itu kan yang ngomong guru gembul ya. Terima kasih. 2023 itu sekitar 248,37 juta. Tahun 2024 236 juta. Wow. Ya. Luar biasa. Ya. Pusing, Pak. Mereka. Kalau saya sih santai aja. Wong itu tuh karya Tuhan gitu kan. Mumet randasmu. Nah, cuma ini guru gembul jujur nih Pak. Betul kan? Bapak sering kan diserang gini. Eropa mualaf. Ini. Oh iya. Ya toh, kadang-kadang gitu. Kamu data dari mana gitu loh. Tapi nggak masalah lah. Coba cek aja agama terbesar di dunia. Tetap Kristen Pak, bertahun-tahun sampai sekarang. Pak King, silahkan pendapat Anda. Iya memang. Kalau kita lihat di Eropa itu kan banyak perpindahan dari Timur Tengah kan. Mereka diancam lari keluar. Kemudian pindah ke Eropa. Di sana di Eropa mereka dikasih makan, dikasih pekerjaan ya. Dikasih uang, saku dan lain sebagainya. Mereka nyaman di Eropa. Nah, tetapi belakangan ini kan mereka malah ingin menyerang negara Eropa yang di mana mereka berdiam. Mereka ingin membuat syariat di negara itu. Jadi belakangan ini kan banyak terjadi konflik ya. Jadi pemerintah Eropa pengen pulangkan mereka ke negara asalnya lagi. Nah inilah saya bilang bagaimana sebuah ajaran ini dimanapun mereka berada mereka selalu bikin ribut. Mereka selalu bikin ulah. Karena memang itu ajaran Pak. Kalau masih sedikit mereka hormat. Sudah sama-sama mereka mulai bargaining. Di atas itu mereka mulai bikin peraturan. Kamu mesti ikut saya. Nah itu memang sudah ajaran Pak. Makanya sekarang Eropa tuh menutup diri. Bahkan saya dengar nanti kalau Presiden Amerika, si Donald Trump terpilih lagi, dia tuh melarang perjalanan Muslim ke Amerika. Wah iya, yang saya betul dengar itu. begitu Pak. Ya. Kalau menurut pribadi Bapak gimana? Ya, itu memang pengalaman Amerika kan 911 itu kan itu sangat memberikan apa namanya ya bekas di hati mereka ya. Itu tidak bisa dilupakan itu Pak. Karena yang mati itu kan ribuan orang. Pagi-pagi itu saya ingat benar tuh dua pesawat yang menabrakkan saya lihat gedung itu sampai roboh dan itu aduh kasihan banget ya. Ada banyak orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, turut binasa, turut mati karena tertimpa bangunan itu, roboh ke bawah dan mereka terjebak di dalam gedung itu. Dan memang itu sangat, kalau kita nonton videonya sampai sekarang masih ada tuh luar biasa tuh, sedih banget itu Pak. Dan itu membekas di Amerika, makanya presiden yang tegas ini sekarang saya lihat ini adalah Donald Trump ini. Dia punya satu ketegasan untuk mengambil keputusan supaya jangan banyak orang-orang yang dari seberang sana ini pindah gitu loh. Kalau enggak nanti Amerika bisa jadi
negara Timur Tengah nanti bisa jadi ribut melulu dengan mereka sendiri. Itu yang bahaya, Pak. Ya kan, kita sudah mengalami di Inggris. Saya lihat tadi kalau nggak salah di video mana ya, pemerintah Inggris juga sudah mulai melarang, Pak. Sudah mulai ada tindakan-tindakan ini, Pak. Pemulangan. Orang-orang ilegal itu dipulangkan. Saya lihat tadi di video mana itu, saya ada nonton tadi itu gitu, Pak. Saya tidak membenci Islam, orang Islam jangan salah ngerti ya. Eropa sekarang mulai sadar, mulai menolak, memulangkan, itu saya setuju sekali. Kenapa? Memang pada ngelonjak, Pak. Maaf Betul. ya, ini bukan soal Islamnya ya. Tapi faktanya begitu. Bahkan di Perancis atau apa itu, Pak, sampai guru dipotong di lehernya. Iya. Kemudian ada juga yang pastor atau apa yang menolong refugees atau pengungsi ini akhirnya membunuhnya. Bahkan ada yang memperkosa karena bagi mereka kalau sampai auranya terbuka maka itu ya salah perempuan itu. Jadi ngeri, Pak. Iya, Oke, jadi luar biasa ini Guru Gumbul cukup jujur, kita ikuti lagi. Berita hoax, tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi yaitu kemurtadan massal di dunia Islam itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh nggak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Oke ya, itu fakta. Nah, oke lah. Saat ini kita masuk kepada topik kita ya, Saudara. Iya. Gara-gara BB, Helmi Yahya jadi kadrun. Bagaimana ceritanya? Kita tonton, saksikan ya saudara, baru nanti saya akan kupas mengenai haram halal di kita. Muslim-muslim nggak tahu tuh, sudahlah tutup mulutmu. Urusan apa? Ya, mari kita dengarlah. Oke, pertama sebetulnya Donditan itu nggak masuk hitungan saya sih, karena tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita akan kupas ya untuk Donditan, tak jawab bahwa orang yang makan babi nanti karakteristiknya seperti babi. Nanti saya tunjukkan nabimu seperti ini padahal nggak makan babi, tapi seperti ini gitu loh. Sementara nabi-nabi Kristen tidak seperti itu. Oke ya, ikat pinggang dulu. Pak King David, Kiai David nangkep saya. Ini si Donditan dengan bangganya bahkan menyamakan, lihat tuh di Amerika free sex itu karena makan babi. Oke, nabimu nggak makan babi loh. Menggilir 11 istrinya, sementara istrinya baru 9. Yang 2 siapa? Ternyata budak itu, bahasa lama mengatakan budak itu boleh diembat, Pak. Udah ajaran. Nah, nggak makan babi loh itu. Belum lagi ponpes, ketika aja pelecehan di pesantren, dalam waktu detik ada sekian juta pembahasan. Padahal mereka ditutup kayak lemper kayak begini nih. Diperkosa juga. Betul. Nah, oke lah, kita tinggalkan lemper itu. Kita ikuti. Ini berapa menit ya? Ya, 8 menit lah, 9 menit ya. Satu kali dengan Bang Hasan ini. Ini bagus ini, si Bang Hasan ini. Yang ini Pak, yang sampingnya pil pahit ini. Ini dia Muslim, dia sendiri mengakui saya nggak ahli agama. Tetapi ya saya lebih suka orang yang nalarnya logis kayak gitu. Oke, ikuti ya. Betul. Kita ikuti. Ikuti. Babi ternyata mempunyai DNA yang paling dekat dengan manusia. Oh, terus jadi kenapa? Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. Oh. Perilaku babi, ya saya mungkin nggak pantas saya ngomong sendiri ya. Tapi coba lihat orang Barat kan. Iya. Seks bebas nggak? Iya. Itu salah satunya. Ya, tahu kan? Saya kesel Pak, lu ketawa-ketawa seperti orang suci mentertawakan babi gitu Pak. Tapi tunggu ya, tunggu. Tak kupas lo tentang dirimu sendiri, tak kasih kaca lo. Nanti seperti monyet-monyet yang di pinggir hutan itu Pak, ketika lihat kaca, lihat mukanya ngamuk-ngamuk sendiri Pak. Ketawanya tuh soknya minta ampun. Pak, saya nggak marah loh Pak.
Maaf ya saudara, gaya bicara saya begini. Saya nggak marah, hanya murka aja. Sebenarnya Pak Heri, konsumsi babi terbesar itu kan di Cina, bukan di Cina. bukan di Lah iya. Amerika. Di Cina, Pak, konsumsi babi terbesar. Iya. Kenapa mereka tidak berperilaku bebas seperti orang Amerika? Itu kan budaya masing-masing, kebebasan negara masing-masing sebenarnya itu kan. Yang nggak makan babi itu ada nggak, Pak? Peniti made in Arab gitu ada nggak, Pak? Wah. Sandal made in Jeddah itu ada nggak? Made in Cina semua, Pak. Lah iya. Itu makanya kalau dibilang pemakan babi akan berperilaku seks bebas, jangan lihat di negara-negara lain, lihat di Indonesia lah. Iya. Berapa banyak di Indonesia ini seks bebas? Kamu tahu nggak? Iya. Wah, Pak, banyak sekali Dongki Saiton. Pak, Bapak kan ke Jeddah. Pak, Bapak kan ke Dubai kan, Pak? Loh, yang kartu itu gimana ceritanya? Saya ke Dubai, Pak Heri, sama teman-teman itu ya, 2023 Oktober itu. Ya. Saya melihat di pertokoan itu, pada saat itu kami sedang mau beli shampoo kalau nggak salah itu. Lalu di pertokoan itu di perjalanan sepanjang trotoar itu ada banyak sekali seperti kartu-kartu gitu, Pak Heri, tapi kartunya itu berwarna. Ya. Lalu ketika itu teman-teman pada ketawa-ketawa dan ambil pakai video itu, pakai handphone mereka videokan itu, lalu saya tertarik, apa ini? Lihat aja sendiri, kata, coba ambil tuh gambar. Ah, ini begitu Pak, ini Pak. Sabar. Ini. Hai. Nih. Ya. Nah, ini teman-teman, Pak. Nah, Bapak lihat itu nanti di jalan tuh banyak sepanjang jalan itu kartu-kartu itu, Pak. Itu kartu. Tuh, itu dia, Pak. Itu ada cewek seksinya itu, Pak. Saya kira ikan. Itu bolak-balik, Pak, gambarnya. Oh gitu. Bolak-balik itu, Pak, gambarnya. Ya, full color itu. Itu pakaian seksi hanya pakaian dalam, BH dan celana dalam. Wanita-wanita seksi. Dan memberikan nomor handphone itu, sekarang lihat nomor handphone itu, Pak. Itu banyak, Pak. Gambarnya tuh banyak sekali, Pak. Bapak simpan enggak, Pak? Saya kaget. Kaget, Pak. Kenapa? Oh, ini negara muslim. Gambarnya jangan dihapus tuh, saya mau nyatat dulu nomornya ya. Ini tuh nomornya tuh. Catat aja. Catat, Elboy. 058 149 3. Iya. Datang nanti dia dari Dubai, dia ke Indonesia nanti. Oh, ini ada Rocky Gemblong, mau catat enggak? 058 149. This is Dubai. Dubai loh, Dubai. Oke, lanjut Pak King David. Banyak, Pak. Jadi saya terheran-heran, Pak. Kenapa? Kok negara muslim mungkin 95 atau 96% itu muslim, Pak? Kok bisa ada seperti itu? Dan pakaian-pakaian di sana wanita juga seksi-seksi, Pak. Tidak seperti di Indonesia. Ada yang pakai jilbab, ada, tapi bisa dibilang tuh tidak mayoritas lah. Ya, karena di sana nggak makan babi kan, Pak? Kesimpulannya. Ya, betul. Nah, pemakan babi, Pak, itu negara pemakan babi itu kan jelas Cina kan? Kenapa tidak dia ngomong soal Cina? Kan dia sendiri orang Cina, Dongki ini. Dan dia sebelum masuk Islam kan dia pemakan babi. Berarti kalau dia pemakan babi, ada dong unsur-unsur babi di dalam darahnya. Ada DNA babinya, Pak. Ada DNA babi di dalam darahnya. Berarti dia juga sudah bersifat seperti babi gitu kan? Mungkin. Nah, pertanyaannya, orang yang operasi pakai jantung babi itu apa dia bersifat seperti babi? Dia pergi ke kubangan lumpur, dia mandi di lumpur begitu loh. Kan enggak. Itu kan hanya pendapat sepihak dan itu rasis menurut saya, itu enggak benar. Kenapa? Itu memberi satu ukuran bahwa Dongki Tan ini memang pengetahuannya, intelijensinya sangat rendah. Kenapa? Karena dia bukan pemakan babi. Kalau dia pemakan babi, saya jamin, Pak, dia cerdas, Pak. Karena orang Cina tuh cerdas, Pak. Buktinya Cina itu menguasai ekonomi dunia loh. Mereka makan babi. 95% pemakan babi. Coba aja Anda ke Cina. Semuanya babi. Di restoran apapun pasti ada babi. Kecuali ada restoran-restoran tertentu tuh bisa dihitung sama jari 1-2. Itu yang ada muslim yang dari mana itu? Muslim yang di Cina itu. Ada satu, saya lupa tuh. Itu, Pak. Ada itu, Pak.
Ya, di oke. Cina. Luar Gitu, biasa Pak. ya. Oke. Oh, Jadi bukan pada Pak King David itu Uighur ya, orang-orang Cina Muslim Uighur Ya. yang di Cina. Itu masih makan babi, Pak. Nah, loh. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Sabar ya, semuanya udah siap-siap ngebul kan. Jadi Ya. ini ada sebuah kebodohan dibalut agama. Memang kebodohan kalau dibalut agama menjadi seakan-akan kebenaran. Tapi nanti ini akan dipatahkan oleh orang Muslim sendiri, Bang Hasan. Saya suka sama Bang Hasan. Terima kasih ya viewer hari ini luar biasa, dan untuk para kunci biru Tuhan memberkati ya semuanya. Dan ada sebuah kebodohan yang ditampilkan ini. Maka dari itu Don Titan udahlah, bertobatlah. Jangan nanti arah-arahnya gini, nanti si Bang Hasan itu bagus sekali. Sebetulnya itu bukan masalah babi, kalian tuh nggak suka dengan orang pemakan babi, padahal bukan urusannya gitu loh. Oke ya, kita lanjutin ya. Mengikuti perilaku babi. Oh. Perilaku babi, ya saya mungkin nggak pantas saya ngomong sendiri ya. Tapi coba lihat orang Barat kan. Iya. Seks bebas nggak? Iya. Itu salah satunya. Ya, paham kan? Paham kan? Oke, itu dulu, udah tak jawab dulu ya Pak ya. Tak jawab dulu. Sekarang kau lihat orang Barat seks bebas atau tidak. Sekarang ketik aja ya. Tadi Pak King David sudah menjelaskan tentang fakta di Dubai. Sekarang ini tidak rekayasa. Ini saya mendadak ketik aja di sini ya, saudara Google. Itu pelecehan. Sebentar. Pelecehan. Nah itu dia di pesantren. Klik. Mana dia? Pelecehan di pesantren. Oke, tentang kasus pelecehan. Banyak sekali, saudara. Pelecehan kasus di pesantren. Oke ya, kok nggak ketemu ya? Sebentar, sabar. Nah ini dia. Ulangi lagi. Pelecehan seksual. Biasanya di sini. Sorry. Pelecehan. Nah ini dia di pesantren. Tik. Oke ya. Luar biasa nih saudara. Langsung kita dapati. Ya Pak. Banyak banget. Banyak banget Pak. Banyak banget. Ini santriwati banyak. Sekarang masih terjadi lagi. Bahkan ini orang berpeci Pak. Pemerkosa 300 ayam Pak. Ayam diperkosa. Di Tasik divonis 8 tahun penjara. Ampun. Siapakah dia? Ini bukan pemakan babi loh Pak. Pelakunya. Buktinya apa? Tuh lihat pakai peci. Suruh makan babi mau nggak Pak? Pemakan kambing. Iya, pemakan kambing. Nanti Bang Hasan juga mengatakan gitu. Loh, kalau pemakan babi nanti di sifat karakternya seperti babi, lah kamu pemakan kambing itu nanti ya seperti kambing bandot begitu ada. Loh iya toh? Makan onta. Jangankan kencingnya aja diminum lah. Nanti otaknya otak onta itu, Pak. Memalukan enggak, Pak? Sangat memalukan. Nah, sekarang Don Titan dengan nyasarnya itu selalu mau menjelekkan di kekristenan kan? Iya. Seks bebas nggak? Iya. Itu salah satunya. Oke, seks bebas. Sekarang gini ya, ini bukan pemakan babi kan? Tapi kita lihatlah, Pak, ya. Sebentar. Sabar, kelihatan Pak? Ya, huruf cacing. Kelihatan ya, ya. Huruf cacing. Kecil-kecil ya. Huruf kecil-kecil ya. Terima kasih untuk Pak Steker ya, setengah kera. Ini saya dapat dari setengah kera. Imam At-Tabari, volume 2. Tahu nggak Tabari? Kalau nggak tahu nanti jangan-jangan kamu tak ajarin loh. Sahih Tarik At-Tabari. Ya, dunia informasi sejauh jempol. Wow. Ini Pak, halaman 617. Tahu nggak Pak? Coba Don Titan. Maaf, agak kabur ya, nggak apa-apa karena tak bersakar. Ternyata sakit beliau yaitu Nabi Muhammad semakin parah.
Namun beliau masih menggilir istri-istrinya hingga beliau merasa tubuhnya semakin tidak berdaya saat di rumah Maimunah. Wow. Ini siapa ini muncrat? Jangan di depan mic. Sampai keluar laptop saya. Saya baca lagi. Ternyata sakit beliau semakin parah, namun beliau masih menggilir istrinya hingga beliau merasa tubuhnya semakin tidak berdaya saat di rumah Maimunah. Beliau lalu memanggil para istrinya, berarti kan lebih dari satu kan Pak? Beliau lalu memanggil para istrinya untuk meminta izin kepada mereka agar dibolehkan dirawat di rumahku, yaitu Aisyah. Mereka pun tidak keberatan. Rasulullah SAW keluar rumah dengan ikat kepala, dipapah oleh 2 orang ahli baitnya. Salah satunya Al-Fadl bin Abbas, seorang laki-laki. Beliau menyeret kedua kakinya lalu masuk ke kamar. Bayangkan tuh Pak. Dalam keadaan parah Pak. Masih bisa wik-wik ya. Masih mau wik Pak. Namanya Pak, namanya itu ngaengan. Nggak tahu ini. Terus ini Pak, ini ya. Saya hanya membacakan hanya bingung-bingung aja. Dondi kau ngomong, wah kalau makan babi maka karakternya gini, tukang kawin. Kan bilang apa namanya free sex itu kan tukang kawin kan. Yeah. Nah ini memakan babi, tetapi bayangkan sakit pun menggilir istrinya Pak. Iya. Sakit menggilir istrinya. Wow. Nah di sini Quran 33 tanda bahagi 50. Baca aja di situ ya. Bahwa kalau di breakdown intinya ada 16 keistimewaan nabimu. Ini adalah tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi maksud saya, volume 14. Jadi inilah perempuan-perempuan yang halal bagi Nabi. Saya sering bacakan ini. Hamba sahaya diperoleh dari peperangan. Ini perempuan semua. Semuanya itu Allah SWT-mu mengatakan agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Jadi bebas semua perempuan yang ikut dia, mau keponakan, mau apa, bebas dia setubui Pak. Luar biasa ya. Sekarang Kainama mengatakan, visinya Kainama, aku mengatakan kepada Katolik dan Protestan bahwa aku mencintai Yesus. Kalau mencintai Yesus maka mencintai Muhammad. Mungkin enggak, saudara? Mungkin tidak Nandar mengatakan bahwa nubuatan Yesus itu menubuatkan tentang Muhammad dan pokoknya semua protes Islam, Donditan segala macam bahwa Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Mungkin tidak saudara? Dengan Quran 33 dan 50 dengan ajaran Yesus. Mungkinkah Yesus merendahkan martabatnya? Di mana kalau engkau melihat perempuan dan engkau desire, engkau menginginkannya, engkau sudah bersinah. Itu kata Yesus. Tetapi di sini Nabi yang katanya dinubuatkan oleh Yesus Pak. Ini tafsir Al-Qurtubi volume 14. Dari 16 keistimewaan Nabi, 10 itu soal perempuan Pak. Halo, ini bukan pemakan babi loh. Banyak amat. 16 keistimewaan Pak. Itu coba di lingkaran merah itu. Jadi kalau belajar begitu saudara ya. Di Andre Tunggal mengatakan diiris tipis-tipis. Kalau saya dikupas pelan-pelan. Iya. Ya. Dari 16 keistimewaan, 10 itu soal perempuan semua. Yang mengherankan dan membagongkan saya yang ketujuh, Pak. Pak King bisa baca nggak itu, Pak? Babiru itu. Kecil banget, coba ya. Kecil ya. Ya. Coba, Pak. Yang 7 ini ya? Ya, yang 7. Jika Oke, baik Pak. Kasihan faktor U. Coba jual ya. Jika Muhammad melihat seorang wanita dalam kurung dan menginginkannya tutup kurung, maka suaminya wajib menceraikannya dan Muhammad menikah dengannya. Wih, seram kali ya. Menikah itu bukan menikah ala definisi Indonesia, mengawininya Pak, mensetubuhinya Pak. Tapi ini keistimewaan Pak. Ini kan jadi kalau menurut bahasa nenek moyangnya Donditan, namanya ngacengan. Ya saya kurang tahu Pak. Ya mohon Pak, kita agak ini sedikit Pak. Jangan terlalu vulgar ya. Oke, jadi
Apa namanya? Ini keistimewaan tapi bagi mereka maksum, Pak, nggak dosa. Ya apa boleh banget, Pak, kalau ini dianggap tidak dosa, Pak. Sementara katanya mereka melanjutkan Taurat atau milah Ibrahim, Taurat dan seterusnya. Di Taurat itu mengatakan salah satu hukumnya apa itu? Jangan mengingini istri orang. Halo, malah diem. Betul nggak? Betul. Taurat itu. Sementara di kitab sucinya kan mengatakan mengimani kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil. Taurat itu mengatakan jangan mengingini istrinya. Nah, loh. Ini bukan pemakan babi, Saudara. Jadi, Saudara, udahlah. Kalian kalau nggak mau makan babi, nggak usah makan, nggak usah. Gitu aja. Kalau haram ya haram. Sudah haram. Nggak usah kau sangkut pautkan dengan kita. Kami ini nilainya jauh lebih tinggi loh pengajarannya. Bukan yang masuk, yang menajuskan orang, tapi yang keluar. Iya, betul. Ya, tahu kan? Lu cengengesan. Tahu nggak cengengesan? Lihat mukamu dulu. Oke.